Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian walaupun hanya melalui video ini. Minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran firman, berbicara tentang hidup yang membawa dampak. Karena Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dan kita adalah terang dunia. Artinya dimanapun kita berada, kita harus membawa dampak yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita harus membawa perubahan yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita semua pasti mengharapkan perubahan yang lebih baik akan terjadi di dalam apa? Keluarga kita, di dalam lingkungan kita, baik lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan usaha kita, lingkungan pendidik kita, lingkungan dimanapun kita ditempatkan kita berada, ya tentunya kita berharap supaya semua lingkungan itu mengalami perubahan yang lebih baik. Terlebih lagi kota tempat kita tinggal dan juga negara tempat kita tinggal. Jadi kita semua pasti merindukan, kita mengharapkan supaya dimanapun kita berada, kita bisa membawa suasana, kita bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya, bahwa kita adalah garam dan kita adalah terang dunia. Nah, bagaimana kita bisa membawa dampak, kita bisa membawa pengaruh yang lebih baik buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat kota kita tinggal dan juga buat negara kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita juga harus merubah diri kita. Ya, kita harus bisa merubah diri kita dulu. Setelah diri kita berubah, baru kita bisa merubah orang-orang lain. Kenapa kita harus merubah diri kita? Kenapa di firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 3, ya, Roma 3 ayat 10, firman Tuhan bicara seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 10 katakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan di ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini tidak ada satupun yang benar. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena kita ini manusia yang telah berbuat dosa, kita adalah manusia yang berdosa, untuk bisa merubah, membawa dampak buat orang-orang di sekitar lingkungan kita, buat orang-orang yang ada di tempat tinggal kita, keluarga kita. Yang pertama-tama kita harus bisa merubah diri kita. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang bersalah. Makanya Paulus ajarkan di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus memperingatkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita mengalami perubahan. Ya, kita harus berubah melalui pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Ya. Nah, Paulus ajarkan supaya kita mengalami perubahan, tetapi berubahlah. Nah, berubahlah ini di dalam bahasa Yunani-nya artinya metamorfoso. Ya. Metamorfoso artinya apa? Mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan rupa. Ya. Seperti ulat. Ya. Ulat, siapa sih orang yang suka dengan ulat? Tentunya semua itu akan merasa jijik, merasa geli,
dengan ulat, ya. Tapi kita lihat ketika ulat mengalami metamorfosis, ya, dia mengalami perubahan bentuk dari ulat yang menjijikan, dari ulat yang bisa membawa penyakit. Ketika dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan bentuk, dia berubah menjadi kupu-kupu. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang masih akan merasa jijik? Apakah orang akan merasa geli lagi terhadap dia? Tentunya tidak. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang menyukai kupu-kupu. Jadi ulat yang tadinya membuat kita jijik, membuat kita takut, tapi ketika dia mengalami perubahan, dia mengalami metamorfosis di dalam dirinya, dia diproses sehingga dia menjadi kupu-kupu yang indah, semuanya menyukai dia. Kenapa? Ketika kupu-kupu datang, hinggap, ada, tentunya membawa kenyamanan, membawa kedamaian buat orang yang melihat itu, ya. Nah, demikian hidup kita. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang tidak pantas untuk bisa ada di hadapan Allah. Kenapa? Allah, kalau kita mau bilang secara jujur, Allah pun akan berkata seperti kita jijik kepada ulat, demikian juga Allah akan jijik kepada kita. Kenapa? Karena hidup kita yang penuh dengan dosa. Makanya Paulus peringatkan kepada kita harus mengalami perubahan. Artinya hidup kita harus berubah. Tadinya dari orang yang berdosa, kita harus menjadi orang yang benar. Tadinya perilaku kita ada perilaku yang sering melakukan hal yang berdosa, melakukan hal yang najis. Kita harus berubah menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang Paulus peringatkan di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Kalau bicara masalah dunia, kita bicara tentang dosa. Tapi Paulus mau mengajarkan kita supaya kita mengalami metamorfosis. Kita mengalami perubahan. Dari yang tadinya orang yang jijik di hadapan Allah, supaya apa? Supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Tentu kita harus merubah hidup kita. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 ini mengajarkan bagaimana kita harus merubah hidup kita. Dan ada 3 tingkatan perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau merubah lingkungan kita mau merubah keluarga kita mau merubah kota kita mau merubah komunitas kita harus berubah dulu. Ya, kita akan lihat ada 3 tingkatan perubahan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus merubah posisi hidup kita. Kita adalah orang berdosa. Nah, tentunya orang berdosa tidak akan bisa dekat dengan Allah. Orang yang berdosa adalah orang yang najis. Dan yang najis ini tidak bisa bersatu dengan Allah yang kudus. Makanya untuk bisa bersatu dengan Allah yang kudus, kita harus ubah hidup kita. Melalui apa? Perubahan posisi. Ya, posisi kita adalah orang yang berdosa, kita harus dirubah menjadi orang yang benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 10. Ya, lihat firman Tuhan Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Nah, inilah yang membawa perubahan dalam hidup kita. Kita lihat ya. Roma 10 ayatnya 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita ini adalah orang berdosa, orang yang mestinya mengalami kematian.
Tetapi karena kita beriman, kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke sorga. Dia akan turun kembali untuk menjadi hakim. Bahwa kita mengaku dengan mulut, kita percaya dengan hati kita saat itu, kita dari orang yang harus mengalami hukuman yang kekal, kita menjadi orang yang diselamatkan. Jadi dengan iman ini, kita mengalami perubahan posisi. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Ya. Kita mengalami posisi. Tadinya kita adalah seteru Allah, kita adalah lawannya Allah. Tapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus, akhirnya kita menjadi anak Allah. Ya. Kita dari orang yang harusnya dikutuk karena dosa-dosa kita. Tapi karena kita beriman dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita hidup di dalam berkat Allah. Kita tadinya hidup di dalam penyembahan berhala-berhala. Kita yang tadinya hidup menyembah patung-patung. Kita percaya dengan dunia roh. Nah, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita tidak lagi menyembah mereka, tapi kita menyembah kepada Allah yang hidup. Itu Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Yakub. Dan inilah yang kita bilang perubahan posisi. Kita mengalami perubahan dalam hidup kita, dalam posisi kita. Tadinya adalah kita orang berdosa. Karena kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Tadinya kita adalah orang yang najis. Ketika kita percaya, terima Yesus, kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, saat itu kita menjadi orang yang kudus. Dan ini kapan terjadi? Terjadi seketika. Ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, saat itu juga kita mengalami perubahan hidup. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Itu adalah perubahan yang pertama, perubahan posisi. Nah, setelah kita mengalami perubahan posisi, artinya kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa, tapi kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita harus masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengalami apa? Perubahan dalam perilaku kita. Nah, ini adalah perubahan yang kedua, perubahan perilaku. Ya. Dan perubahan perilaku ini tidak terjadi seketika. Ya, kalau perubahan posisi yang pertama, dari orang berdosa menjadi orang yang benar, itu terjadi seketika. Karena apa? Karena kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau perubahan perilaku ini tidak terjadi seketika. Ya. Ini perlu proses. Ini perlu waktu. Ya. Nah, inilah yang disebut oleh Paulus di dalam Roma 12 tadi sebagai pembaharuan budi. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, tapi kamu harus mengalami perubahan. Berubahlah, mengalami apa? Perubahan akal budimu, pembaharuan budimu. Artinya kita harus mengalami pembaharuan budi. Artinya kita harus merubah hidup kita, merubah perilaku kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan budi, mengalami perubahan perilaku ini? Yang pertama-tama harus kita rubah adalah pikiran kita. Kenapa? Apa yang kita pikirkan, ya, seperti yang William Booth katakan, kalau kita selalu menabur pikiran, terus kita tabur pikiran kita dengan hal apapun, mau positif negatif, kita akan menuai perkataan. Ya. Terus kalau kita menuai perkataan, kita perkatakan apa yang kita pikirkan, kita katakan terus menerus, akhirnya satu saat kita akan menuai perbuatan. Kita akan melakukan apa yang kita perkatakan. Kalau kita terus menerus melakukan apa yang kita katakan, kita terus lakukan, itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah melakukan sesuatu sebagai satu kebiasaan, nah itu adalah karakter kita. Jadi secara tidak langsung pikiran kita itu akan membentuk karakter kita.
Jadi kalau kita mau mengalami perubahan dalam perilaku, dalam hidup kita, kita harus mengalami pembaharuan budi kita. Kita harus mengalami perubahan dalam pikiran kita. Kenapa? Ketika kita mengalami perubahan dalam pikiran kita, saat itulah perkataan kita akan menjadi perkataan yang memberkati. Perkataan kita akan menjadi perkataan yang menguatkan orang-orang lemah, yang membuat orang-orang frustasi menjadi penuh harapan kembali. Dan perbuatan-perbuatan kita juga akan menjadi perbuatan yang menyenangkan, bukan saja menyenangkan Allah, tetapi juga akan menyenangkan sesama kita. Ya, sehingga apa? Karakter kita akan menjadi karakter Kristus. Kenapa? Karena kita mengalami pembaruan budi. Kita mengalami pembaruan di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita bukan lagi adalah pikiran kita, tapi pikiran Kristus yang berdaulat berkuasa. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita, semuanya nanti akan selaras sesuai dengan Kristus. Dan inilah yang disebut perubahan perilaku. Kalau kita bisa berubah hidup kita, perilaku kita bisa berubah, percaya, kita akan mampu merubah lingkungan hidup kita. Ya. Kolose 3 ayat ke-9 dan ke-10, demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Jadi jangan lagi kita saling memperkatakan dusta. Jangan lagi kita saling menghukum, menghujat, memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Kenapa saya katakan? Kalau kita sering memperkatakan hal yang tidak baik, kita akan melakukan juga hal yang tidak baik. Jadi firman Tuhan katakan, jangan lagi kita saling mengatakan hal yang tidak baik. Karena apa? Karena kita telah menanggalkan manusia lama kita. Serta menanggalkan manusia lama kita tadi, perubahan posisi kita manusia berdosa. Karena percaya beriman pada Yesus, kita dibenarkan. Artinya kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Sehingga apa? Kita sekarang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah. Ya, jadi kita manusia yang berdosa beriman kepada Yesus. Kita mengalami perubahan dari orang berdosa menjadi orang benar, dan sekarang kita terus-menerus diperbarui hidup kita, sehingga apa? Kita bisa menurut gambar kali kita. Kita bisa kembali menjadi gambar Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi kita pun harus terus-menerus diproses. Hidup kita harus dirubah. Perilaku kita harus dirubah. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita harus kita rubah menjadi apa? Segambar dan serupa dengan Kristus, supaya kita bisa kembali kepada kaliknya, yaitu Allah sendiri menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Nah, perubahan inilah yang harus kita lakukan. Ya, perubahan perilaku ini proses, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh tahan uji. Dan kita harus lalui itu. Kalau kita sudah bisa mengalami perubahan posisi hidup kita, mengalami perubahan dalam perilaku kita, percayalah, kita akan membawa dampak dimanapun kita berada. Itu kita bisa merubah lingkungan kita, kita bisa merubah keluarga kita, kita bisa merubah kota di mana kita tinggal, kita bisa merubah bangsa dan negara kita. Kenapa? Karena perilaku kita sudah berubah, hidup kita sudah berubah, dan kita bisa membawa dampak yang positif.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau kita mau membawa dampak buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat kota di mana kita tinggal, mau membawa dampak buat negara kita, mari kita rubah hidup kita. Ya, kita hidup yang penuh dosa. Kita beriman kepada Yesus sehingga dosa kita dihapuskan, kita menjadi orang benar. Dan kita harus masuk di dalam proses untuk merubah perilaku hidup kita, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita itu sesuai dengan karakternya Kristus. Kita kembali menjadi ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, percayalah, dimanapun kita berada, di komunitas apapun kita berada, kita akan membawa dampak yang positif. Kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, kami percaya oh dia, Yesus adalah Tuhan, dan Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dia bangkit hidup, naik ke surga, dan dia akan turun menjadi hakim. Kami percaya saat itulah kami diselamatkan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, karakter kami boleh kembali seperti semula Allah menciptakan manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga karakter kami, hidup kami boleh sesuai dengan karakternya Kristus. Dan kami percaya kalau ini ada dalam hidup kami, dimanapun kami berada, di komunitas apapun kami Tuhan tempatkan, kami akan membawa dampak, kami akan membawa perubahan di dalam komunitas itu menjadi perubahan yang positif. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya damai sejahtera, sukacita, dan pernyataan Allah yang sempurna akan selalu ada buat kami untuk menjadi proteksi di dalam kehidupan kami, sehingga menghindarkan kami dari segala musibah, bencana, malapetaka, orang berniat jahat. Terlebih lagi Tuhan, dari COVID-19 Engkau jauhkan kami, proteksi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba percaya damai sejahtera sukacitamu menyertai kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.